Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Kurniawan di kontennya Denny Majid Channel, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengupas masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di video saya harapkan dan saya mohon untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu saya untuk lebih berkembang lagi video saya yang akan datang, dan untuk lebih semangat lagi saya untuk nge-share video-video mengenai penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman juga memencet tombol loncengnya juga, karena kalau teman-teman mau mencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru lagi, di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk teman-teman saya harapkan semoga teman-teman mendapat hidayah dan mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety selama ini. Saya juga waktu itu sangat lama menjalani penyakit asam lambung ini, teman-teman. Apalagi waktu itu saya juga belum tahu mengenai cara pengobatan asam lambung ini, belum tahu ilmunya, dan belum tahu juga cara-cara mengatasi masalah penyakit asam lambung ini. Sebetulnya asam lambung ini tidak berbahaya, teman-teman. Asam lambung ini sangat bagus untuk pencernaan di tubuh kita sebetulnya, teman-teman. Yang kita salahkan itu ya hanya pikiran kita yang selalu negatif dan selalu takut, cemas, dan panik, teman-teman. Penyakit asam lambung ini cuma 1% dan 99%-nya itu adalah di pikiran kita sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman jangan cemas, jangan takut, jangan gelisah mengenai penyakit ini. Sebetulnya penyakit ini gampang. Kalau yang udah tahu ilmunya seperti kayak saya gini, penyakit ini gampang sekali sembuhkan, karena juga emang bakalan bisa sembuh, teman-teman. Tanpa obat pun teman-teman bisa sembuh, asal teman-teman bisa menjalani dan tahu ilmunya dan tahu cara menjalaninya, cara menghadapinya, teman-teman. Nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah gelisah, teman-teman. Pasti teman-teman bakalan sembuh. Seperti saya juga dulu seperti teman-teman, sangat takut, gelisah, panik, takut mati, takut pingsan, takut jatuh di jalanan. Itu sangat parno sekali saya dulu juga, teman-teman. Seperti teman-teman, saya rasakan setahun 2 tahun itu seperti belum tahu ilmunya kayak gitu, takutnya mati, takutnya jatuh, takutnya pingsan di jalanan, dan takut segala macam lah, yang segala penyakit ini. Sakit kepala, saya pikir ini bakalan ini seperti apa, tumor, apa kanker di kepala saya, teman-teman. Yang sakit di dada saya pikir ini dada saya ini apa, penyakit jantung atau penyakit apa, teman-teman. Pokoknya yang parnos ini yang ada di pikiran kita tuh, di pikiran saya tuh yang ada tuh ketakutan. Segala penyakit saya pikirin ini penyakit bahaya apa tidak, ini penyakit kayaknya kok dia sembuh, apa ini saya sakit keras, seperti sakit orang yang nggak bisa apa-apa gitu, teman-teman. Saya juga dulu berpikiran kayak gitu waktu saya belum tahu ilmunya. Saya obat ini saya coba, obat itu saya coba, herbal ini saya coba, herbal itu saya coba, segala macam, kok nggak kunjung sembuh. Saya juga seperti kayak itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa tahu ilmunya, bisa dengan tenang kita pelajari perlahan-lahan, pasti teman-teman bisa sembuh seperti saya. Emang bakalan bisa sembuh, teman-teman. Kita bakalan nanti kalau kelamaan kita juga bosan minum obat, bosan minum herbal. Kita berpikir pastinya kayak saya dulu begitu. Tadinya saya percaya sama obat, saya percaya sama herbal, ternyata tidak sembuh, karena bukan dari obat kita sembuhnya, itu dari pikiran kita sendiri. Waktu itu saya berpikir, kok iya obat biasanya kalau kita sakit kasih obat sembuh,
Biasa kita kalau kita sakit kasih herbal bisa 2-3 hari bisa sembuh. Sakit gigi kita kasih obat 2-3 hari, kasih obat yang ini sembuh, nggak kambuh lagi, besoknya nggak datang lagi. Mungkin kalau mau datang juga nanti kalau kita salah makan, atau setahun atau sebulan atau 2 bulan 3 bulan. Kalau ini kan enggak. Asam lambung ini kalau kita belum tahu ilmunya, sekarang kita ke dokter, kita minum obat sembuh, besok datang lagi, besok ada lagi, sensasinya lain lagi, sensasinya datang lagi, yang kepala lah, yang dada sesak, panas, dan perut mual, kembung, segala macam, yang lemes, yang keluar keringat dingin, pokoknya sensasinya datang semua kalau kita belum tahu ilmunya, teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman ayo belajar ilmunya, kita pahami penyakit ini. Ternyata penyakit ini cuma 1%, teman-teman. Yang 99% itu adanya di pikiran kita. Kita relax pikiran kita, kita simak gitu. Teman-teman boleh lihat video-video di lain-lain, pasti sama ujung-ujungnya. Penyakitnya itu cuma 1%, 90% ada di pikiran kita. Kita pelajarin, kita hayatin teman-teman. Dari mana kita bisa sembuh? Tanpa obat pun kita bisa sembuh, tanpa herbal pun kita bisa sembuh, teman-teman. Saya pun begitu, saya sudah bosan sekali waktu obat herbal ini. Saya hampir kayak putus asa, kayaknya udah ini mungkin penyakit gak bakalan sembuh dan tidak ada obatnya. Saya pikirnya udah kayak gitu, teman-teman. Semakin saya drop, semakin saya lemes, semakin saya nggak bisa apa-apa. Saya rasakan itu, tapi saya nggak mati-mati, dalam waktu masih dikasih umur panjang oleh Allah ya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Tapi setelah saya tahu ilmunya, saya pelajari pelan-pelan, oh ternyata kayak gitu kita cara mengatasinya. Kita jaga pola makannya, kita jaga pola hidupnya, kita jaga pola pikirnya. Itu tidak jauh dengan 3P, teman-teman. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Itu kita jaga tuh, teman-teman. Satu, pola makan, waktu makannya, waktu minumnya, terus olahraganya, terus pikirannya. Itu kita harus jaga. Satu, makan. Saya dulu satu hari saya makan bisa 6, bisa 5, seenaknya saya gitu. Pagi jam 7 saya mau berangkat kerja, saya udah makan sarapan, tapi nggak banyak, porsi saya memang kecil. Waktu itu nggak bisa banyak, kalau banyak juga malah sakit perut saya. Nanti jam setengah 10 saya udah makan lagi, teman-teman. Setengah 10 saya udah makan lagi, mungkin jam 9, setengah 10 lah saya udah makan lagi. Nggak banyak, paling 10 suap, 15 suap udah. Nanti jam 12, jam 1:30 saya udah makan lagi, teman-teman. Porsi kecil juga gitu, tapi saya jaga makannya. Pedas saya jaga dulu, saya stop. Makanan yang bersantan, terus makanan yang asem, terus makanan yang pantangan lah, saya jaga dulu, teman-teman. Saya pantang, itu saya makan yang nggak pantang baru saya makan. Emang sih kayaknya nggak enak gitu. Mau nggak mau kita harus menjaga itu, teman-teman. Kalau teman-teman udah mantang makanan yang itu selama 1 bulan, mungkin nanti udah enakan, walaupun belum sembuh. Kalau 1 bulan itu belum sembuh 100%, belum bisa makan enak gitu, belum. Saya juga sembuhnya udah 6 bulan ke atas, saya baru merasakan makan yang enak, bisa makan enak gitu, makan pedas walaupun tidak porsi banyak, sedikit, tapi saya udah bisa merasakan rasa pedas itu tidak apa-apa, teman-teman. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan lagi, makan saya udah normal lagi. Walaupun saya makan sudah normal, tapi saya tetap masih menjaganya, teman-teman. Olahraganya saya tetap, walaupun tidak rutin, sebisa waktu saya, karena saya juga kan seharinya kerja, teman-teman, berangkat pagi pulang sore. Sebisa saya kasih ambil waktu apa di tempat kerjaan saya sedikit ya olahraga lah, gerak badan gitu, seperti berjemur juga,
dan pola pikirnya, pikiran saya tuh saya jaga juga. Saya nggak mikirin masalah penyakit, saya mikirin yang ada di depan saya mau apa, saya mau bagaimana, pokoknya saya mau enjoy aja. Pokoknya pikiran saya tuh saya bawa enak aja teman-teman, nggak mau mikirin masalah penyakit. Paling kalau ada sakit di dada, oh ini penyakit, paling sebentar, biasa dulu juga kayak gitu, nanti hilang sendiri. Paling saya kasih minum air hangat, air putih hangat segelas, saya minum, udah saya anggap masa bodoh teman-teman. Kalau emang kudu di masa bodohin teman-teman penyakit ini, tapi jangan masa bodoh kita begituin aja. Masa bodoh jangan kita terlalu berpikir yang susah, berpikir yang terlalu kita dalam masalah penyakit ini, jangan teman-teman. Udah kita anggap, kita lupain aja, kita cari kesibukan lain. Seperti kalau kita di rumah, keluar rumah, cari kesibukan, kita ngobrol sama tetangga, sama teman, atau sama yang lain-lainnya gitu, sama teman-teman lain gitu, kita kumpul biasa gitu teman-teman. Kalau enggak kita punya kesibukan, kita punya piaraan, kita punya ternak atau ternak ayam, atau ternak punya kolam ikan, kasih makan ikan, atau punya piaraan burung gitu mas teman-teman, kita kasih makan burung atau apa, kita cari burung atau gimana, pokoknya kita cari kesibukan. Jangan sampai kita diam diri di rumah teman-teman. Emang sih kalau kita waktu mengalami penyakit asam lambung itu kita selalu emang nyamannya di rumah teman-teman, nggak mau kemana-mana, keluar takut, kesini kesono kesini takut jatuh, takut pingsan, takut mati. Pokoknya masalah, pokoknya nyamannya di rumah. Tapi kita jangan sekali-sekali gitu kita ikutin gitu, diam di rumah. Kita lawan teman-teman, kita keluar, kita bersosialisasi lah gitu. Kita ngobrol dengan tetangga, apa kita jalan-jalan kemana semampu kita. Kalau umpama udah merasa keliengan dan ini, kita istirahat santai, duduk gimana, nanti kita jalan lagi atau kita pulang lagi besok, begitu lagi kita jalan lagi kemana. Kalau paling enak itu kalau teman-teman yang rumahnya ada persawahan, ada pemandangan, itu paling enak teman-teman. Kita jalan ke sawah, lihat ini, lihat sungai, lihat pemandangan, yang begitu yang enak teman-teman. Sebetulnya kita lupakan penyakit kita lupakan yang ada di penyakit yang ada di badan kita bawa enjoy aja teman-teman. Lambat laun nanti pasti akan hilang dengan sendirinya, bakalan hilang teman-teman penyakit itu, kita lupakan. Makanya teman-teman, ayo kita lawan penyakit ini. Maksudnya kita lawan ini, kita jangan diam diri di rumah. Kita bakalan sembuh, memang bakalan sembuh teman-teman. Nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh teman-teman. Walaupun ini obat, kita udah nggak minum obat, bakalan sembuh. Kayak saya, contohnya saya, alhamdulillah, saya juga kesembuhan saya bukan saya bisa tahu sendiri, saya juga lihat dari video YouTube teman-teman yang lain, saya cermati, saya hayatin, oh caranya kayak gitu, tanpa obat pun bisa sembuh, harus kayak begini, harus kita bertahan, jangan nafsu makannya, dan tidurnya juga kita harus jaga, kita harus nyender, emang nggak bisa berbaring teman-teman. Itu kalau kita selama penyakit asam lambung itu, kita tidur itu selalu nyender, itu harus agak dada kita agak di atas. Kalau kita sejajar sama bantal sama badan, itu bakalan naik ke atas ke sini, selalu nggak enak. Saya rasakan itu teman-teman, selalu nggak enak, selalu mengganjal di leher, mulut pahit, itu langsung geras di sini. Itu nggak nyaman, tidur kita juga nggak nyaman teman-teman. Makanya kita harus jaga tidur kita harus 8 jam tidur kita. Itu jam 7 jam 8 itu kita harus sudah tidur, bangun pagi jam 4, minimal tuh 8 jam kita tidur istirahat. Jadi pencernaan kita itu, lambung kita itu istirahatnya cukup teman-teman. Dan malam juga kita jangan makan malam. Kita makan terakhir malam itu ya paling malam itu habis maghrib itu kita udah selesai makan. Jadi 2 jam sebelum tidur kita udah makan, habis makan 2 jam kedua baru kita bisa tidur teman-teman. Jadi nggak naik ke atas lagi. Itulah yang saya rasakan teman-teman selama ini. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesembuhan buat saya, Allah kasih jalan buat saya, jalan kesembuhan, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga seperti itu. Ayo teman-teman, kita jalanin pelan-pelan, pasti teman-teman juga sembuh.
bisa sembuh, bakalan sembuh kalau teman-teman mau jalaninya dengan sabar. Saya doakan teman-teman pasti bisa sembuh seperti semula lagi teman-teman. Jangan lupa dijaga 3P-nya teman-teman, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Makannya yang pantangan kita tahan dulu, pola hidupnya, olahraganya, tidurnya kita jaga, pola pikirannya kita buang pikiran penyakit yang selama ini kita mikir. Selama ini kita memikirkan penyakit ini, kita buang. Kita berpikir yang ada di depan kita berpikir yang ke depan, yang enjoy aja lah pokoknya. Jangan mikir masalah penyakit teman-teman. Kita buang mikirin penyakit ini. Dari itu teman-teman, video saya doakan teman-teman diberi kesembuhan seperti saya, seperti teman-teman dahulu sebelum kena penyakit ini. Kita makannya enak, kita kemana-mana tenang, kita mau kemana-mana aman, nggak ada pikiran takut, gelisah, panik, takut mati, takut pingsan. Itu dibuang saja. Saya doakan teman-teman normal lagi dan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesehatan lagi seperti semula buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya yang saya sampaikan. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.